Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas situasi market crypto kira-kira analisa minggu depan tuh bagaimana. Apakah kita akan koreksi lagi, lanjut koreksi, ataukah kita bisa recover gitu ya. Nanti kita juga akan membahas beberapa altcoins mungkin yang memang lagi all time high terus, yang mungkin lagi trending gitu ya. Kita coba langsung masuk aja videonya. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa ya share videonya, like, dan juga subscribe. Ya, karena memang support kalian ini ya berarti juga untuk channel ini gitu ya. Jadi semua thank you untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Oke, kita lihat untuk hari ini bagaimana. Bitcoin masih relatif sideways ya, dari tadi di sekitar 58 ribuan sampai 59 ribuan gitu ya. Kalau kita lihat dari top gainers hari ini cukup ada beberapa sih sebenarnya. Salah satunya Rose, Oasis Network gini ya. Ini sebenarnya sempat kita bahas di video kemarin sih ya, potensi crypto metaverse yaitu Rose. Kalau kalian tanya ada apa sih dengan Rose ini, kalian bisa perhatikan di video di video kemarin gitu ya, video Rose, dan sekarang udah naik. Mungkin nanti kalau kita ada waktu kita coba bahas nih kira-kira target take profitnya di berapa, apakah sekarang sudah bisa TP dan lain-lain ya. Sebenarnya sih udah lumayan ya, 36% juga udah lumayan. Ada Gala juga, Gala di bidang gaming. Ini naiknya juga cukup signifikan sebenarnya ya, dalam 7 hari terakhir naik 356%. Lalu kita ada Avalanche, nanti Avalanche kita akan bahas di video kali ini. Ada Crypto.com dan Elrond. Dan Arweave juga sih sebenarnya ya. Jadi ya bisa terus sebar luas ini top gainersnya. Kalau kita lihat dari ini masih juga ada yang koreksi sebenarnya beberapa ya, seperti Immutable X, Mana, Engine, Phantom ya. Ini mereka beberapa yang sudah naik cukup tinggi, sekarang agak teriset dulu lah untuk istirahat dulu, cool down. Oke, kita masuk sekarang ke Crypto Fear and Greed Index. Untuk Crypto Fear and Greed Index di sini kita bisa lihat kita kembali ke dalam zona neutral. Apakah ini kita akan mungkin minggu depan bisa masuk ke dalam zona greed lagi, atau kita akan turun ke fear lagi gitu ya. Salah satunya sebenarnya kalau dari Fear and Greed Index ini tuh kita bisa analisa sebenarnya ya. Analisanya bagaimana? Kita analisa nih kira-kira dengan grafiknya dia. Kita perhatikan di sini, kita ke grafik 3 bulan terakhir. Kalau kita perhatikan terakhir kali kita menyentuh zona 34 itu kan kemarin kan di 19 November, di saat Bitcoin menyentuh harga 19 November. Nah, di sini di saat Bitcoin menyentuh harga 56.000. Nah, di sini ini kita fear nih. Persis di poin ini kita fear. Nah, sekarang kita bisa compare untuk yang sebelumnya. Terakhir kali kita di 30-an ini di tanggal 11 September dan juga 14 September. Itu ya. Jadi kita bisa compare 11 sampai 14. Itu di berapa sih? 11 September mungkin di daerah sini. 11 September, nah di sini, dan 14 mungkin di sini ya. Ya, 14 pokoknya di daerah sini. Nah, di sini kita bisa perhatikan di sini harga Bitcoin masih di 44.000. Jadi dari kedua poin ini aja kita bisa melihat ini cukup bisa dibilang riset yang bagus lah untuk market crypto juga dari fear and greed-nya. Sebelumnya di bulan September kita fear-nya di angka 44.000 pada saat Bitcoin menyentuh angka 44.000. Sekarang kita masuk ke dalam zona fear di saat Bitcoin menyentuh harga 56.000. Jadi udah ada perbedaan, gapnya tuh udah sekitar ada 26% gitu ya kenaikannya. Kenapa? Karena memang ya Bitcoin atau market crypto memang lagi uptrend sih, lagi positif trend gitu ya. Mungkin nanti nextnya kita bisa fear lagi di 70.000, bisa kayak gitu ya. Tapi nanti kita coba analisa lagi. Jadi ini salah satu lah kelebihan dari Fear and Greed Index. Lalu sekarang kita masuk untuk analisa altcoins ya. Ini memang ada beberapa altcoin, walaupun kemarin kita koreksi, beberapa altcoin ini masih tetap performing, mereka tetap gaining gitu ya. Kita bisa lihat back to back all time highs dari beberapa crypto seperti Avalanche, Engine, dan EGLD. Kita lihat ada apa sih dengan mereka, dan mungkin apakah mereka lagi masih ada potensi gitu ya. Oke, kita masuk satu persatu. Jadi Avalanche DeFi Ecosystem Explode. Memang bukan hanya Avalanche-nya doang atau AVAX-nya doang, tapi ada beberapanya juga, dia punya ekosistem juga, beberapa juga naik ya. Kita bisa perhatikan, kalian buka CoinMarketCap atau CoinGecko, di sini kalian buka Avalanche, di sini kita bisa lihat nih beberapa kripto memang khusus untuk di Avalanche aja, seperti Avalanche. Kita lihat naik 16% hari ini atau sekitar 44% dalam satu minggu terakhir. Kita bisa perhatikan seperti Joe ini adalah decentralized exchange-nya di ekosistem Avalanche, naiknya satu minggu terakhir 78%. Ada Bitfrost, ada Pangolin, dia juga di decentralized exchange, ada Karabada, dan mungkin ada Banky atau Banky ya, ada Banky juga gitu ya. Di sini dia naik sekitar 23%. Mungkin beberapa hal sebenarnya kenapa Avalanche lagi naik, salah satunya sih dari faktor si Banky ini. Karena mungkin kalau teman-teman yang lagi memakai Binance juga, ini juga baru di listing si Banky atau QI gitu ya.
Dan mungkin ini adalah momen baru untuk Avalanche ekosistem. Mungkin beberapa dari kriptonya Avalanche ini, bukan hanya si Banky, mungkin bisa masuk juga ke dalam ekosistemnya, ke exchange Binance Exchange gitu ya, bisa terjadi. Karena kan satu udah masuk istilahnya ya. Jadi cukup menarik untuk Avalanche. Ada engine juga. Engine sempat kita bahas juga di video kemarin ya, karena berkaitan dengan gaming, berkaitan dengan metaverse. Dan ini hampir sama sih alasannya, karena memang engine aims for a Polkadot parachain slot gitu. Jadi engine ada anaknya, namanya siapa? Namanya ada Affinity gitu ya. Dan Affinity ini kalau misalnya mungkin kalau dapat parachain slotnya, mungkin bisa naikin engine juga lah istilahnya ya. Ini di bidang NFT gaming area gitu. Jadi cukup menarik untuk engine, dan memang belum naik kalau kita bandingkan dengan beberapa token gaming lainnya. Kalau kita bandingkan juga engine di sini, kita lihat ya, ini dari Twitternya engine, we are Affinity crowd loan. Jadi crowd loannya untuk parachain slot auctionnya parachain, walaupun kalau kita perhatikan dari Polkadot punya parachain, ini kan yang menang nih yang project yang paling banyak mendapatkan Polkadot, istilahnya kayak gitu ya. Dan ini yang pertama kita udah tahu yang menang adalah Akala, winner, makanya masih ada slot sih sebenarnya, ada 4 slot lagi dari auction pertama sampai ke 5. Nah, nanti kita bisa perhatikan nih siapa yang menang. Mungkin yang kedua adalah Moonbeam, ketiga mungkin A-Star, keempat mungkin Parallel Finance, karena ini memang mereka udah gapnya sudah cukup tinggi gitu ya dari keempat project ini. Nah, nanti yang kelima ini cukup menarik karena saya lihat ini ada potensi seperti si Clover Finance atau Mantan Network dan Affinity. Nah, ini mungkin mereka berebut untuk mendapatkan slot kelima gitu. Dan kalau misalnya Affinity mendapatkan slotnya, mungkin ya engine bisa dibilang positif impact lah, atau sentimen positif juga terhadap engine token. Bukan hanya itu doang sih sebenarnya, bukan hanya dari Affinity doang, tapi memang token engine sih cukup bagus juga ya. Kira-kira itu. Sekarang kita masuk lagi yang terakhir, itu adalah Elrond. Kalau Elrond sebenarnya sempat kita rekomendasikan juga di bulan November. Kalau di sini dia baru announce 1,2 miliar dolar untuk liquidity insentif programnya dia. Tapi kalau misalnya saya perhatikan lagi, do some research, memang yang sebenarnya alasannya ini, dia punya decentralized exchange yang sempat kita udah mention di awal bulan November gitu ya, dimana Mayer DEX-nya dia atau decentralized exchange-nya dia tuh bakal launching di bulan November gitu ya. Memang liquidity-nya juga bakal launching, dan kita bisa perhatikan ini udah launching baru 19 jam yang lalu, makanya kita bisa lihat price-nya Elrond juga lagi naik gitu. Nah, nanti kita bahas beberapa teknikalnya untuk beberapa altcoin ini juga ya. Nah, sekarang kita bahas ke Bitcoin dulu. Untuk Bitcoin, apakah Bitcoin bisa recover atau enggak gitu ya? Karena sekarang ini memang potensinya dia masih di 58.000, jadi masih tengah-tengah gitu. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin masih ada potensi down lanjutan, ataukah Bitcoin bisa breakout untuk naik ke atas. Mungkin kita ke skenario di mana Bitcoin menurun dulu ya, baru kita ke skenario yang positif. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam skenario-nya, kembali lagi saya harus disclaimer on juga. And ya, do your own research, ini bukan alasan, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset gitu ya. Ini hanya untuk edukasi dan analisa sendiri ya. Oke, untuk Bitcoin sebenarnya kalau misalnya menurun, potensi penurunan ada beberapa hal. Yang pertama adalah di minggu ini ada terjadinya options contract expiry gitu ya, di tanggal 26 November atau tepatnya itu di hari Jumat di Amerika gitu. Dan biasanya kalau menjelang option contract itu potensi price itu sedikit volatile atau volatilitasnya cukup tinggi. Jadi bisa turunnya cukup tinggi ataupun naiknya cukup tinggi. Tapi normalnya sih sebenarnya ada koreksi gitu ya. Lalu kita lihat juga, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kemarin walaupun kita sempat turun ke 56.000, ini kalau kita perhatikan dari Bitcoin All Exchanges estimate leverage ratio, estimate ratio-nya dia ya, yang kita bandingkan, ini masih cukup tinggi. Kita bisa perhatikan nih di bulan November, yang warna ungunya ya, yang warna ungunya masih cukup, bisa dibilang masih cukup tinggi lah. Walaupun kalau kita zoom sedikit, kita zoom lagi. Nah, kita lihat dari sini memang ada penurunan. Ya, ada penurunan dalam beberapa hari terakhir dari 18 November, 19, dan 20. Tapi kalau kita bandingkan dari overall trendnya, ini masih cukup tinggi. Berbeda dengan sebelumnya, leverage flush out di bulan Mei, di bulan ini saya coba zoom ya. Nah, jadi lebih bisa jelas nih. Di bulan Mei, di bulan Juli, di bulan September, ini kan lebih besar nih leverage-nya, penurunan leverage-nya ya. Sedangkan di bulan November masih sedikit kecil. Nah, itu salah satu alasan mungkin ada potensi down lanjutan. Nanti saya mungkin ada kasih pendapat saya juga kira-kira bagaimana ya. Nah, itu kedua hal. Dan kalau misalnya Bitcoin mengalami potensi penurunan, mungkin bisa turun sampai ke sekitar, ada dua target sih. Pertama adalah karena ini udah kena ya, yang kemarin kita sudah sempat bilang di level 56.000.
Nah, mungkin kalau misalnya dalam lanjutan mungkin bisa ke bawah lagi seperti ini, dia membentuk yang namanya double bottom, reversal pattern baru naik. Itu potensi pertama, atau dia turun ke bawah ke 53.000 gitu. Dan terakhir ini memang ke golden ratio sih, ke 0,618, tapi ini worst case scenario banget sih kalau penurunan seperti ini ya. Itu skenario untuk penurunan. Nah, kalau skenario uptrendnya apa? Skenario positifnya. Kalau skenario positifnya itu sebenarnya di sini. Dimana memang kalau biasanya di bulan November gitu ya, di bulan November memang cukup bullish untuk Bitcoin. Kita lihat ini rata-rata hijau, dan rata-rata memang hijaunya cukup tebal gitu. Artinya bisa 20-30% gitu. Dan kita lihat di November tahun 2021 masih merah gitu ya. Ini salah satu dari tren historical trendnya lah istilahnya, kalau kalian tanya kenapa bisa bullish. Dan ya itu salah satunya, dan supportnya Bitcoin juga cukup kuat. Kita bisa perhatikan dia masih bertahan nih. Sekarang kayak Bitcoin di sekitar level 58.900-an, ini persis di supportnya ya, persis di support exponential moving average 50 yang warna merah. Jadi kita bisa melihat, dan ini kan udah mau menjelang akhir weekly close, candle weekly. Jadi bisa kita perhatikan untuk daily close candle hari ini tuh apakah Bitcoin bisa di atas 60.000. Karena kalau misalnya Bitcoin bisa di atas 60.000, artinya kita closing bisa di atas 60.000 juga untuk weekly candle. Nah, dan ini menjadi sentimen positif sih kalau misalnya kita masih bisa bertahan di level 60.000. Kira-kira untuk Bitcoin, kalau saya sendiri sih masih melihat mungkin Bitcoin masih bisa naik ke sini sih, ke atas ini, di tes trendline ini gitu ya, tes trendline ini. Nah, dari sini kita bisa lihat nih apakah Bitcoin kembali koreksi atau dia bisa breakout. Kalau misalnya Bitcoin breakout, nah ini berarti tanda-tandanya nih kita bisa melihat cukup bullish lah di akhir November ataupun di Desember gitu ya. Nah, sekarang kita masuk, tadi kita bahas pertama Avalanche, AVAX bagaimana nih untuk Avalanche sendiri. Kalau untuk Avalanche sebenarnya kalau sekarang dia udah hit 142 ya. Sebenarnya target saya di 142 pas di 2,618 ratio Fibonacci. Ini udah hit. Apakah masih bisa naik? Mungkin masih bisa naik, tapi kalau untuk kalian beli sekarang sedikit beresiko ya, karena kita lihat chartnya ini naik terus. Ya lebih baik menunggu cooldown dulu, nanti mungkin cooldown di sekitar 109. Kalau sekarang mungkin ini bisa menjadi potensi, ataupun kembali ke level 91-an. Ini mungkin bisa menjadi potensi untuk level buy gitu ya. Kita masuk ke dalam Elrond, EGLD. Kalau untuk Elrond hampir sama juga. Elrond ini juga lagi naik. Kalau misalkan kalian mau beli Elrond sekarang, mungkin ya lebih potensi menunggu dulu ya. Tunggu mungkin di daerah 328, karena memang kembali tadi Bitcoinnya belum aman juga gitu. Walaupun potensi bullishnya masih cukup besar juga sih. Ya pokoknya di 331, jadi resiko kalian terminimize lah istilahnya ya. Dan kalau misalkan kalian mau tanya yang beli sekarang tuh apa, mungkin ada potensi tuh sebenarnya Engine. Engine kalau kita perhatikan berbeda, dia belum bergerak sebenarnya Engine sendiri. Dan ya price-nya cukup murah sih sebenarnya untuk Engine sendiri. Mungkin kita zoom ke dalam time frame 4 jam. Untuk Engine, mungkin kalau kalian yang interested untuk beli di level sekarang, di pas di exponential moving average 20-nya yang warna oranye, berarti ini di sekitar 3,4 dolaran, ini cukup murah. Ataupun di bawah sini sih, di level ini. Nah, ini level berapa? Ini level 3,2 kalau misalnya ada koreksi ke bawah lagi. Ini adalah dua level untuk Engine, tapi ini saya nggak ada yang chart rupiahnya. Jadi kalau teman-teman yang pakai chart rupiah bisa tinggal dikalikan ke dalam kurs rupiah gitu ya kira-kira ya. Dan untuk Engine di sini kita lihat dia ada potensi membentuk double bottom juga ya. Ini udah membentuk double bottom. Dan ini dia udah breakout, dia udah hit target topnya juga sebenarnya. Sekarang lagi koreksi nih. Pertanyaannya apakah ada koreksi sampai di sini lalu bisa naik lagi, ataupun dia koreksi ke bawah, retest baru naik lagi gitu ya. Ini adalah dua level untuk Engine. Dan ya terakhir kita ke Rose. Tadi kita sempat membahas Rose ya untuk target profit. Nah, untuk Rose sendiri sebenarnya sekarang udah cukup naiknya signifikan ya. Kalau misalnya teman-teman mau take profit, mungkin ada level sekarang. Kalau kalian udah cukup, sebenarnya kalau kalian udah merasa cukup bisa kalian take profit juga. Tapi kalau untuk target aja bisa kalian perhatikan di 0,47, 0,48. Ini mungkin salah satu level, dan golden Fibonacci golden ratio-nya dia tuh di 0,67 ya. Ini kita ambil dari swing high-nya dia sebelumnya ke swing low-nya. Kira-kira itu untuk Rose. Dan ya, kalian tahu kalau misalnya potensi ke awal tahun mungkin masih besar juga sih sebenarnya untuk Rose ya. Nah, itu aja video saya untuk hari ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like videonya, and share videonya juga ya. Mungkin kalau kalian nonton sampai akhir video bisa komen Rose kali ya, bisa komen Rose atau Mawar gitu ya.
di kolom komentar. Ya itu aja, and see you in the next video. Bye bye.